Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nah, teman-teman semuanya, kali ini Kumaha The Journey akan mendatangi salah satu tempat yang konon katanya tempat tersebut menjadi lokasi pembuangan mayat. Menakutkan. Tak jarang juga gue mendengar cerita saat menyebut nama lokasi itu, mulai dari cerita pengalaman seseorang, bahkan sampai pada cerita masyarakat yang booming dibicarakan dari mulut ke mulut. Jalan ini terkenal dengan nama Cadas Gantung, tepatnya di sebuah jembatan yang salah satu sisi dari jalannya itu adalah sebuah batu cadas, teman-teman. Dari banyaknya kabar yang dihimpun oleh Kumaha The Journey 10 tahun ke belakang, bahkan masih tercatat ada kasus pembuangan mayat di sekitaran lokasi ini. Wah. Sejak puluhan tahun silam loh sebenarnya. Tidak ada yang mengetahui pasti waktu mengenai zaman sehingga tempat itu dikenali dengan tempat pembuangan mayat. Beberapa kesempatan juga gue menanyakan kepada warga sekitar bahwa orang-orang terdekat yang berdagang di tempat-tempat peristirahatan di areal tersebut menyatakan bahwa hal tersebut tidak dialaminya. Adapun cerita-cerita demikian itu dialami pada zaman nenek kakeknya, kata si pedagang. Nah, penasaran bukan? Sama sih, gue juga sebelum bikin video ini malah kesana kemari nyari info. Oke deh teman-teman, jadi Cadas Gantung Paniisan Sumedang. Alamat lengkapnya itu adalah di Dusun Paniisan, Desa Pangadegan, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Ini konon dibangun sejak zaman para raden-raden zaman kerajaan terdahulu masih berjaya, teman-teman. Jadi terbayang memang sudah tua banget, legend juga ya. Lantas kenapa ceritanya masih berkembang sampai saat ini, khususnya di wilayah-wilayah sekitar? Ternyata di lokasi tersebut sering sekali orang yang merasakan gangguan-gangguan makhluk astral, teman-teman. Nah, lantas gangguan apa saja yang sering dialami oleh para pengguna jalan tersebut? Kumaha The Journey merangkumnya menjadi 3 fenomena mistis di Jalan Cadas Gantung ini. Yang pertama, adanya penampakan sosok perempuan yang melintasi jalan sambil membawa bakul, teman-teman. Hal ini seringkali dirasakan oleh pengendara motor yang kebetulan motornya itu banyak banget ya ceritanya, ada yang melintasi menggunakan motor, kemudian motornya itu mogok, kemudian ketika didorong motornya kemudian balik lagi ke situ gitu kan. Jadi dibikin linglung ya kalau bahasa Sunda. Jadi dibikin istilahnya itu dia kayak dibikin kok gue balik lagi ke sini gitu. Nah, beberapa cerita ada yang sampai pada kisah di mana sosok wanita tersebut berpenampilan rapi bahkan mengenakan kemeja bergaris. Ada juga yang mengenakan kebaya zaman dulu di lain cerita. Kemudian ia membawa bakul yang berisikan kepala yang bersih berlumuran darah, teman-teman. Waduh. Ngeri banget. Oke, next, yang kedua, sosok makhluk yang menampakkan dirinya sebagai Kunti, teman-teman. Nah, hal ini memang tidak asing lagi ya. Dengan mengenakan kain putih dan terbang melintasi jalan. Jadi memang konon ceritanya di daerah seputaran areal tersebut itu banyak lokasi-lokasi yang memang sudah ditetapkan oleh salah satu makhluk penguasanya. Jadi sehingga di sana itu tidak ada penguasa sebenarnya. Hanya saja mereka menyepakati ada batasan-batasan area untuk mereka bisa berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Nah, kebetulan batasan-batasan tersebut selalu
memberikan mereka kebebasan yang kebetulan melintasi jalan teman-teman. Kemudian yang ketiga, ular sanca berwarna hitam yang juga melintas di jalan dekat jembatan Cadas Gantung. Nah, kemudian untuk ular ini sebenarnya dia berlokasi, katanya teman-teman, konon katanya ular ini berlokasi menempati Batu Cadas teman-teman. Nah, hanya saja ya kadang-kadang rasa jenuh dan ingin bermain teman-teman. Sama aja, dia tuh kadang-kadang melintasi jalan juga. Kemudian yang keempat itu adalah sosok makhluk berbadan tinggi besar yang berdiri di sisi jalan juga dekat jembatan Cadas Gantung tersebut teman-teman. Nah, ini tuh dibilangnya itu buta ya, buto. Konon dialah yang kadang-kadang meminta para pengguna jalan atau yang melintasi jalan tersebut, mitosnya harus membunyikan klakson dan membuang rokok sebagai syarat agar selamat melintasi jalan panisan tersebut teman-teman. Nah, itu dia teman-teman. Nah, percaya atau tidak, kembali lagi kepada diri masing-masing, keyakinan masing-masing, dan kalau boleh gue sarankan tetap berhati-hati teman-teman. Pada intinya hal-hal tersebut hanya bisa mungkin ya mereka itu tidak mengganggu ya. Gue nggak tahu gimana atau kenapa, cuma yang jelas gue itu kadang-kadang lewat jam 3 subuh lewat situ ya. Apalagi dulu tuh gue lagi kuliah di Jakarta ya. Kadang-kadang kalau sesekali gue balik itu jarang pakai mobil, pakai motor itu lewat situ. Jadi aman-aman aja tuh. Ya bukannya tak kabur, maksud gua cerita itu hanya cerita gitu. Maksud gua jangan sampai menjadi membuat parno ya teman-teman. Dan sekali lagi kalau gua boleh sarankan sih, intinya jangan lupa berdoa saat bepergian. Kemudian safety first, eh, tetap fokus ya. Kadang-kadang biasanya tuh kalau ngantuk ya di jalan itu, jadi kalau misalkan ngantuk itu kadang-kadang suka apa ya, gue juga suka ada bayangan dinosaurus lah di kanan kiri jalan gitu kan. Ngaco banget deh pokoknya. Nah teman-teman, sekian dulu tayangan video kali ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share. Dan oh iya, kalau misalkan teman-teman semuanya ada yang menonton ini dan kemudian mengetahui cerita-cerita lain yang tidak gue ceritakan di video ini, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Kemudian apabila ada saran, kritikan, cacian, makian, silahkan kalian tuliskan juga di kolom komentar. Dan kalau misalkan ada lokasi-lokasi, coba tuliskan agar gue buatkan videonya buat teman-teman dan gue cari cerita-cerita mistisnya. Oke? So thank you for watching. Gue Gijut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.